Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Jadi tolong jangan diunduh, apalagi dipotong-potong, apalagi diadu sama video-video lain, jangan ya. Oke. Sebelum kita mulai, aku kasih prolog dulu ya. Prolog. Setelah kajian ini insya Allah kita selesaikan malam ini, maka selanjutnya kita akan membahas Yohanes 1 pasal 1. Itu yang direquest oleh saudara kita. Maaf namanya siapa, aku lupa, sudah aku catat sebetulnya itu ya. Dan nanti aku akan bahas secara keseluruhan, artinya tidak Yohanes 1 pasal 1 saja, tapi introduction atau prolog Injil Yohanes gitu ya. Insya Allah setelah selesai kajian ini besok atau lusa gitu, kita lihat kondisinya. Itu yang pertama, dan mohon maaf kalau terlalu lama menunggu semuanya karena kondisi ya. Dan ini pun malam ini aku sendirian karena Grahito kameramennya, editornya sedang kuliah kerja nyata KKN gitu ya. Insya Allah tanggal 20 nanti selesai, karena KKN itu memang selama 1 bulan katanya gitu ya. Jadi ini kita live sebisa-bisanya ya. Jadi sudah ngurus kamera, mempersiapkan posisinya, mic segala macamnya, ngurus materi, jadi semua lah ya sendirian. Jadi kalau nanti nampak tergopoh-gopoh ya, atau ada hal-hal yang dikerjakan ya mohon dimaklumi. Tuh itu sebagai introductionnya. Dan kemarin tajuknya kan Quran surat 4164 ya, surat An-Nisa ya, dan Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 4, dan aku sudah bilang kita mundur ya, kita bahas dari yang surat yang ke-14, dan alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan dan semuanya sudah diunggah, baik yang live ada, yang reguler juga ada ya. Jadi kalau yang di TikTok kemarin mohon dipersori terputus kemarin ya, aku nggak tahu sebabnya, karena kalau aturan main tap-tapnya sudah 5.000, tapi akhirnya diputus juga. Ya sudah, dasar aku juga gaptek. Mau gimana lagi. Makanya untuk teman-teman TikTok yang tidak mendapatkan video utuhnya, silahkan masuk ke channel YouTube-nya ya. Tapi semoga malam ini nggak terputus ya. Gue nggak tahu terputus atau diputus atau terganggu atau diganggu ya. Ya semoga tidak ada yang ganggu lah ya. Kalau kan juga nggak dipaksa sih, kalau setuju ya silakan mampir ke sini. Kalau nggak setuju ya silakan cari channel lain gitu kan ya. Jadi mohon jangan diganggu, karena
gue ini gaptek ya, kalau ada kendala apa sudah nggak ngerti gimana solusinya gitu. Oke teman-teman TikTok, tolong tap-tapnya di ini masih berapa nih? Masih 300-an ya. Belum 1000, amannya 1000 gitu. Oke, kita mulai ya. Terimalah salam dari aku, yaitu salam Islam rasional. Setelah kemarin kita kaji surat 14 ayat 4, maka kita sekarang membahas surat yang keempat ayat 164. Sedikit kembali yang kemarin, mereview sejenak ya. Kalian sudah tahu tentang bahasa kaumnya ya. Jadi bahasa kaumnya itu aku beri 3 pilihan, 3 alternatif. Silahkan kalian pilih suka yang mana ya. Bahasa kaumnya itu bahasa Nabi, artinya kaumnya itu kembali ke Nabi ya. Jadi para Nabi, para Rasul itu menggunakan satu bahasa yang sama, sehingga nanti konsekuensi logisnya ya kitab suci, kitabullah itu begitu, mulai dari Torah, Injil, Al-Quran ya, dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, itu semua satu bahasa yang sama, bahasa firman, tinggal nanti dirumpunkan kemana. Kalau Al-Quran karena nabinya dalam tanda kutip ya, nabinya Arab, maka rumpunnya menjadi Arabiyun ya. Kalau nanti Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Musa itu kan bangsa Israel itu disebut juga bangsa Ibrani, maka dia akan menjadi Ibraniun gitu ya. Dan kita tahu memang bahasa Ibrani itu bahasa liturgi ya, sedangkan bahasa keseharian mereka Aramaik gitu. Ya, itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah lingua franca. Ya, lingua franca. Jadi meskipun saat itu bahasa Yunani itu begitu menghegemoni ya di Israel sebagai negara penjajah ya sudah sebagaimana mestinya seperti itu ya. Belum lagi bahasa Latinnya Romawi ya, begitu juga ya, dua kekuatan besar ya. Dulu itu superpowernya ya Yunani, Romawi, nanti ada Persia, Babylon gitu. Kalau sekarang kan ya yang lagi perang itu ya Amerika gitu. Cuman sekarang sudah dapat lawan yang seimbang ya. Silahkan mau dilanjut atau enggak gitu. Dia nggak tahu, dikirain Iran itu kaleng-kaleng gitu ya. Oke, tetapi yang digunakan tetap aja lingua franca, yaitu bahasa Aramaik ya, seperti Eli Eli lama sabachthani itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga yang aku tawarkan adalah bahasa kaumnya itu, jadi para nabi itu menjelaskan tentang syariah, tentang agama, tentang dakwanya gitu, menggunakan bahasa yang selevel apa kaumnya, maka level itulah dia berbicara begitu ya. Jadi dilihat kaumnya itu pada posisi level yang mana gitu, sehingga komunikasi itu bisa nyambung, tidak terputus gitu ya. Jadi tiga pilihan itu tentang bahasa kaumnya, dan terserah kalian mau pilih yang mana, tidak ada masalah. Oke, mumpung aku ingat, aku akan ceritakan tentang bahasa ya. Gak tahu aku sudah pernah ceritakan belum. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman TikTok, tap-tapnya ya, supaya jangan terbanet. Oke. Sebentar sayang. Aduh, dia ganggu lagi nih. Main sana dulu. Jadi begini. Ini kalian boleh percaya juga boleh tidak ya, sekedar cerita saja. Pada waktu itu ada peneliti dari Perancis gitu loh. Dari Perancis.
Dia datanglah ke Indonesia dengan kepentingan penelitiannya tentang thoriko, gitu ya, tentang thoriko, gitu. Kemudian dia sampailah ke Indonesia dan ke pondoknya, ya. Kalau ke markasnya itu kurang tepat. ke pondoknya thoriko itu, ya. Dan thoriko itu adalah thoriko yang lahir dari Indonesia, ya. Kalau seperti Qadriyah Naksabandia kan nanti muaranya ke apanya, hulunya itu ke Irak sana, ya. Artinya bukan Indonesia. Yang thoriko yang satu ini Indonesia, ya, Indonesia punya lah, gitu. Si orang Perancis ini datang untuk keperluan data-data penelitiannya, maka dia ketemu dengan mursidnya, ya, dengan mursidnya. Dilayani sama mursidnya, mereka ngobrol, gitu ya, ngobrol la selesai. Setelah itu di tengah-tengah obrolan itu kan ada obrolan-obrolan yang berikutnya, gitu ya. Jadi berseri lah kira-kira begitu. Sudah selesai tentang ini, yang ini lagi, gitu. Data itu kan selalu dicari variansnya seperti itu kalau kita mengadakan riset, ya. Di kampus-kampus kan begitu. Jangan sayang. Ranti. Sebentar ya. Aduh. Mochi taruh sana aja sih. Tadi kan sudah dikurung. Ganggu Bapak. Nanti kalau dia nubruk kameranya bisa bubar. Oke. Di tengah obrolan itu, karena mursid itu pemimpinnya thoriko, ya, disebut mursid. Itu ada kepentingan keluar kota, gitu. Maka si mursid ini memanggil khalifah. Khalifah itu orang keduanya. Jadi orang kedua setelah mursid, mereka menamakannya khalifah, ya. Artinya di thoriko lain mungkin saja dinamakan lain, kan? Ya terserah saja, gitu kan, dengan suka-suka mereka. Nah, itu namanya khalifah, ya, khalifah pengganti, ya, menggantikan. Dipanggillah khalifahnya, ya, kalau bahasa kita, tolong tamunya kamu temuin, aku mau ada perlu keluar kota, gitu. Oke. Akhirnya setelah mursidnya pergi, khalifahnya yang menggantikan, ya, untuk berbicara, berdialog, ya, langsung dengan tamu dari Prancis ini yang sedang mengadakan penelitian tentang thoriko di dunia, gitu. Oke, akhirnya mereka ya ngomong biasa, gitu. Ya sebagaimana orang berdialog, gitu loh. Ya. Sampai kemudian selesai sudah, ya, dan si peneliti ini pulang. Ketika si peneliti ini pulang, barulah kemudian si khalifah itu tersadar. Loh, kok aku bisa ngomong, ya? Loh, kok aku bisa ngomong, ya? Kok bisa omong-omongan sama dia, ya? Karena yang satu orang Perancis, ya, maybe bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa Inggris lah, ya, namanya peneliti. Yang satunya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi bagaimana mereka bisa berdialog, gitu loh. Itu aku diceritakan gitu sama muridnya, gitu, dan bagiku sebuah ya sebatas informasi lah, ya, yang membawa kita akan berangan-angan ke depan, apakah nanti setelah kita dibangkitkan, bahasa yang digunakan automatically kita tahu, ya, seperti itu, ya, gitu, ya. Bayangkan si mursid ini pergi digantikan khalifahnya nggak bisa bahasa Inggris. Kok bisa berdialog, omong-omongan dengan orang yang, ya, kita anggap menggunakan bahasa Inggris lah, nggak mungkin bahasa Perancis, walaupun dia orang Perancis, kan. Tapi bisa berdialog itu gimana coba? Tapi seperti yang aku bilang tadi, ya, itu sekedar cerita yang aku terima dari sahabat thorikoku, ya. Mau dipercaya juga monggo, enggak juga monggo. Cuma sesuatu yang men-trigger kita untuk berpikir, ya,
apakah nanti di sana setelah kebangkitan kita akan mengalami hal yang seperti itu. Jadi nggak ada lagi bahasa A, bahasa B, bahasa C gitu, semua saling bisa berkomunikasi gitu. Oke, nggak tahu aku ya. Aku minum dulu. Terima kasih teman-teman TikTok, tap-tapnya sudah 600-an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ya. Aku bacakan dulu. Kita akan bahas surat yang keempat, surat An-Nisa, ayatnya yang 164 gitu ya. Santai-santai aja ya. Ya memang kita bawanya santai sih. Gak terlalu serius gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi gini. Wa rasulang kososnahum alaika min qablu wa rasulul lam naksus hum alaika wa kalamallahu Musa taklima. Yang jadi permasalahan kita adalah di situ ada diksi kalamallahu dan taklima. Ya. Ini menjadi pembicaraan hangat di grup WA Isra Islam Rasional. Ya, makanya ke teman-teman TikTok, teman-teman YouTube mungkin agak kesulitan mengikuti kajian ini karena ini bermula dari TikTok. Kita sudah diskusi habis-habisan di TikTok, di grup WA. Maka aku bawa penjelasannya di live YouTube dan TikTok ini ya. Ya, tapi ikuti saja lah, insya Allah kalian nanti bisa paham kok ya. Karena awal mulanya dari grup WA Isra, kita kan punya grup WA kajian Isra Islam Rasional gitu ya. Di sana gini kita perdebatkan habis-habisan gitu. Masing-masing santri boleh mengajukan pendapatnya, kagak ada masalah. Nanti kalau salah ya dibenerin gitu, nggak usah takut-takut gitu ya. Kalau di sini kan kita langsung bahas, kalau di sana awal mulanya kita tahu bagaimana perdebatan itu bermula ya. Oke, yang jadi masalah ya ini kan di ujungnya. Kalau di awalnya nggak ada masalah. Gini aku bahasakan tadi sudah ya Arabiunnya, sekarang terjemahannya. Dan ada beberapa rasul. Ini gue kurang setuju, dan ada beberapa rasul gitu ya. Ya. Sebetulnya dan rasul-rasul gitu juga bisa ya. Tapi ya oke lah ya. Mungkin dia ini akan membagi dua kelompok ya. Jadi dia menggunakan beberapa rasul, oke nggak ada masalah ya. Karena bisa diterjemahkan ya, rusul itu kan jamak, bisa beberapa rasul, bisa rasul-rasul. Itu mengandung konsekuensi tapi ya. Makanya ketika kita bahas Kanjeng Nabi Isa itu telah wafat, itu aku nggak setuju kalau beberapa rasul gitu. Beberapa rasul telah wafat. Nah, nanti kan jadinya dia berarti kan ada yang belum wafat, nggak begitu ya. Terjemahannya harusnya rasul-rasul ya, telah wafat ya. Memang kan faktanya semua rasul telah wafat, artinya tanpa kecuali Kanjeng Nabi Isa ya wafat juga ya. Jadi bagi Isra tidak ada nabi yang hidup di langit nanti mau jelang kiamat turun lagi, itu dongeng yang ditolak. Bagi Isra itu ditolak gitu ya. Tapi tetap menghormati bagi saudara-saudara kita Islam yang masih memegang dongeng itu ya, dan juga untuk saudara-saudara Kristen kita, kan bagi saudara Kristen kita itu menjadi sesuatu yang teramat penting karena fundamental sekali dengan perspektif yang mereka sebut kedatangan yang kedua gitu. Kami tetap menghormati itu, tetapi mohon maaf kami tidak percaya hal yang demikian. Artinya bagi kami tolak ya. Kalau ada nabi ya yang masih hidup entah berapa ribu tahun ya,
dan nanti jelang kiamat mau turun lagi, itu kami tolak ya. Karena Al-Quran sudah mengatakan rasul-rasul itu telah berpulang, telah wafat. Nah, itu menggunakan jamak rasulnya itu beberapa rasul, ya aku nggak setuju itu. Nanti kalau beberapa rasul berarti rasul itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang wafat, ada yang belum wafat gitu. Maka aku menggunakan terjemahan dan rasul-rasul telah wafat gitu ya. Nah, di sini kalau di sini oke lah ya. Karena di sini dia memang perspektifnya ini sultannya dia akan membagi ya informasinya ini ya. Oke. Warusulang itu kan jamak ya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu. Ya, jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Taunya dari mana? Karena dikisahkan, diwahyukan oleh Gusti Allah Agung. Lah kalau sudah Allah yang mewahyukan, Allah yang menginformasikan, jangankan yang 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu atau 1300 tahun yang lalu di era Musa atau di era sampai Adam, ya tetap tahu karena diinformasikan oleh yang Maha Tahu gitu loh. Ini kalau nggak dijelaskan kadang-kadang masih ngomong aja. Al-Quran tuh menjiplak cerita dari mana? Jiplak dasmu gue apa? Orang itu diwahyukan, makanya kan di Al-Quran sering dikatakan ya. Pada saat itu engkau tidak hadir di situ. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak hadir dalam peristiwa itu. Tapi karena diberitahu oleh yang Maha Tahu menjadi tahu. Gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang tanya, Al-Quran itu kalau ke Kanjeng Nabi Isa yang kata saudara kita Yesus itu 6.500-an bagaimana bisa tahu? Loh. Jangankan yang 600 tahunan, yang 1.300 tahunan di era Musa aja tahu kok, era Bapak Abraham aja tahu kok. Karena diwahyukan oleh yang Maha Tahu. Jadi formatnya tuh format wahyu gitu loh. Kalau kalian paham formatnya itu format wahyu, berarti nggak ada masalah tentang waktu. Gitu. Ya, oke. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu, kepada Kanjeng Nabi maksudnya sebelumnya. Dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Nah, kalau ini guys setuju. Rusulung itu diterjemahkan beberapa rasul karena dia konteksnya mau membagi. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Yang tidak dikisahkan siapa? Ya nggak tahu kita. Kita tahu kan karena diberitahu. Kita bicara sebatas yang kita tahu aja. Gitu. Ya. Oke. Di situ tidak ada masalah, ya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Itu nggak ada masalah. Yang masalah terakhir. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nih. Benar nggak terjemahan ini? Ya, benar nggak terjemahan ini? Jadi diterjemahkan oleh si penerjemah Allah itu kepada Musa berfirman langsung dia. Benar nggak? Bismillah. Maka kita ngaji itu supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh si penerjemah, gitu loh. Ya, kita tidak dibawa under attack si penerjemah. Nah, malam ini melanjutkan malam yang kemarin, ya, aku ngajak kalian itu menjadi cerdas, nggak mau dibodoh-bodohi. Ya. Kalau si penerjemah menerjemahkan dan kepada Musa Allah berfirman langsung, waduh hebat sekali. Musa bisa berfirman langsung. Ya.
Sama dengan ketika kita baca Bible ya, Perjanjian Lama, ketika negerinya Nabi Lut mau dihancurkan, itu kan dua malaikat kalau nggak salah, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham, kan sempat ngobrol sejenak gitu. Itu kan terjemahannya itu Tuhan, gede itu Tuhan. Nah kalau Tuhan gede semua itu LAI biasanya merujuk kepada YHWH. Tapi apakah benar YHWH itu bisa ngobrol sama Bapak Abraham? Akhirnya kalau kita lihat ada terjemahan-terjemahan lain yang sudah merevisi, katakanlah gitulah, itu malaikat Tuhan bukan Tuhan. Nah kalau malaikat Tuhan sih ya monggo-monggo saja, gitu loh. Ya artinya nggak ada masalah. Nah sama seperti ini ya, Allah kepada Kanjeng Nabi Musa itu berfirman langsung gitu. Nah, ini benar nggak terjemahannya gitu loh ya. Itu problematika malam ini yang akan kita kupas dan insya Allah bisa tuntas. Sebelumnya aku bacakan beberapa ayat dulu ya, karena gini, orang itu kadang-kadang cocokologi gitu loh. Hal-hal sesuatu yang dianggapnya bisa cocok terus digandeng-gandengkan. Dan kalau kita ya tanpa kritik menerima cocokologi itu seolah-olah itu benar. Ya, seolah-olah itu benar. Padahal salah. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas dan bulan pun terbelah. Terus nanti ada yang coba-coba menghubungkan itu dengan mukjizat Nabi membelah bulan. Bener enggak itu? Sama seperti kita kalau melahirkan daya kritis kita, apakah secara historikal bisa dipertanggungjawabkan bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan pada waktu Abraha yang dikenal dengan pasukan gajah itu menyerang Mekah? Gimana itu? Bisa dipertanggungjawabkan secara historikal enggak? Karena Al-Quran enggak bilang begitu loh. Kamu baca tentang surat gajah itu, ya, apakah ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad ya Kanjeng Nabi itu lahir di saat itu? Kan enggak ada. Nah itu biasanya sejarawan itu mencocok-cocokkan gitu loh, mencocok-cocokkan ya cocokologi gitu loh ya. Dan makanya kita perlu baca sejarah tertua. Sejarah tertua siapa? Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq nggak sejaman, apalagi Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq itu nggak sejaman itu. Dia mencatat dari catatan-catatan yang ada, sudah aku jelaskan dulu ya, ada beberapa orang dikompilasi oleh Ibnu Ishaq. Jadi sebetulnya kalau dikatakan Kanjeng Nabi itu lahir ketika pasukan gajah itu datang ke Mekah mau menghancurkan Mekah, itu jangan begitu saja diterima. Artinya kalau kita kritisi, kita akan mempertanyakan sejauh apa pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan secara historikal, gitu loh ya. Nah ini terus dihubungkan dengan pasukan gajah, enggak begitu. Nah, sekarang kita kembali ke ini surat Al-A'raf. Sorry aku nggak ada papan tulis ya, makanya kurang enak kalau nggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis kan enak. Insya Allah nanti kita kembali ke format awal kalau Gra itu sudah pulang, ada papan tulis ya. Kalian di rumah buka aja, bisa hardcover, bisa yang Android ya, terserah. Al-A'raf ayat 143 ini, supaya cepat aku bacakan artinya aja ya. Dan ketika Musa datang untuk munajat gitu ya, maksudnya pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung. Nah langsung nggak ada ini, tapi yang mending ini masih dikurung.
Ini masih dikurung. Nggak tahu di tempatmu dikurung nggak langsungnya itu. Seperti tadi, ini kan sudah terpengaruh dengan yang surat keempat 164, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi seolah-olah ayat 4164 itu terkoneksi dengan ayat 7143. Ini loh yang gue bilang gue nggak demen yang begini-beginian ini. Dia nggak tahu roadmapnya, peta jalan ceritanya Al-Quran itu seperti apa disuguhkan. Jangan asal main cocok aja dicocok-cocokkan gitu. Itu pembodohan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Kamu baca ya Al-Qur'anmu di situ ya. Dan ketika Musa datang ya, pada waktu yang telah kami tentukan ya, dan Tuhan telah berfirman kepadanya ya, berfirman kepada Musa ya, kepadanya itu ke Musa ya, langsung itu dikurung ya, artinya itu tidak tekstual, itu intervensi si penerjemah, tapi ya nggak apa-apa, yang penting dikurung. Kalau nggak dikurung lepas itu menjadi masalah ya. Begitu juga kan di Injil, di kitab apa itu Injil, di bagian-bagian akhir tentang roh, darah dan air itu menjadi satu, itu di surat apa itu lupa aku ya, surat Yohanes atau apa ya, bukan di Injil Yohanes gitu ya, surat Yohanes 1 apa Yohanes kedua gitu atau di mana gitu, itu kan ada yang nggak dikurung itu, sehingga orang nggak tahu oh ini Tritunggal ini Tritunggal sekongen di Alkitab nggak pernah bicara Tritunggal kok kamu cocok-cocokan saat karepmu dewe ya. Gue nggak suka yang gitu-gitu ya. Jadi kita itu berusaha mencari kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa sih ya. Oke. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Nggak ada dirimu loh ya, itu dirimu dikurung itu ya. Jadi begini kalau tekstualnya, ya Tuhanku, tampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat engkau gitu ya. Terus berfirman Allah ya, engkau tidak akan melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan, nah ini lihat ini ya, menampakkan, dikurung dia keagungannya. Jadi menampakkan keagungannya di atas, tampakkanlah dalam kurung dirimu, nggak connect. Kalau di atas dirimu ya di bawah dirimu, kalau di atas keagungannya ya di bawah keagungannya gitu loh. Ini kan nggak nganu dia, nggak linier terjemahannya ya. Maka ketika Tuhannya menampakkan dalam kurung keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Wah, gitu dia. Jatuh pingsan. Ya. Jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Coba. Pertanyaan gue, yang dilihat Musa di sini itu apanya? Apakah benar Kanjeng Nabi Musa itu ingin melihat Gusti Allah Agung secara fisikly?
Apa sebodoh itu Kanjeng Nabi Musa ingin melihat Allah secara fisikly gitu loh. Ya Allah, aku akan melihat tampakkan dirimu secara fisikly. Apa begitu? Apa sebodoh itu Kanjeng Nabi Musa? Nanti kita bisa lihat di ayat-ayat lain. Dan dari lihat gaya penerjemahannya sudah kita tahu ini Gamang yang menerjemahkan. Kenapa yang di atas? Ya Tuhanku tampakkanlah dalam kurung dirimu. Sementara di bawah, maka ketika Tuhannya menampakkan dalam kurung keagungannya, nggak connect. Di atas dirimu physically, di bawah keagungannya. Sama gue bilang ya, seperti Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus lahir di kandang domba, itu kan tafsirannya para penafsir Bible. Ya. Apakah memang demikian kata perjanjian baru khususnya Injil? Enggak bilang begitu. Itu mereka tafsirkan seperti itu. Dan aku sudah bilang ya, apakah Pak Yusuf sebodoh itu membawa istrinya yang telah hamil tua dalam perjalanan panjang untuk kebutuhan sensus yang itu atas dasar perintah penguasa Romawi yang sedang menjajah itu. Gue kok nggak percaya gitu loh. Artinya secara rasionalitas kita nggak mungkin lah. Sekarang kamu tahu perut istrimu gede gitu, tinggal nunggu hari hanya saja mau lahir, terus lu ajak jalan perjalanan jauh, misalkan kemana, ke Sumatera gitu. Walaupun sekarang itu ada yang namanya pesawat terbang, bisa mungkin ya berapa ya kalau ke Sumatera, ya 2 jam lah kira-kira. Walaupun perjalanan 2 jam ya, kalau dulu kan belum ada pesawat ya, kan perjalanannya itu cukup jauh. Apakah kamu akan bawa istrimu dalam perjalanan jauh? Sedangkan kamu lihat istrimu perutnya udah gede mau hamil. Kan itu melanggar logika. Rasionalitas tidak mendukung itu. Gitu loh ya. Makanya kita bilang memang sangat berpolemik sekali sebetulnya Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu lahirnya di mana. Sama polemik yang tadi, benarkah Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir itu di tahun gajah itu? Jadi aku berusaha fair. Semua yang kiranya perlu untuk kita pertanyakan ya kita pertanyakan, karena kalau kita berbasic pengetahuan itu berawal dari keraguan. Baru nanti kita berusaha mencari jawaban untuk menemukan kemantapan. Jadi dari ragu menuju mantap. Dari ragu menuju mantap itu ada sebuah proses, yaitu namanya proses pengkajian, pencarian seperti sekarang ini gitu. Ya. Kalau nggak ada ragu, nggak ada bimbang gitu, ya nggak ada pengkajian. Nah, seperti ini kita kan ragu ini, bener nggak Kanjeng Nabi Musa itu bicara langsung dengan Gusti Allah Agung kan begitu. Oke, apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Musa ya di Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 143 itu kan sering digunakan sebagai dalil Allah tidak dapat dilihat. Jadi dia nggak berpikir apakah sebodoh itu Kanjeng Nabi Musa itu minta ya Allah tunjukkanlah dirimu gitu secara fisikly gitu. Kan yang enggak tuh. Ya. Jadi kita harus tahu sebetulnya yang diminta itu untuk ditunjukkan itu apanya. Kan di situ sudah dikurung di bawahnya. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya, bukan fisiknya. Tapi kalau kita gak kritis, terus ada khotib, ada kiai, ada ustadz menjelaskan, ya meskipun secara premis kita setuju toh, karena semua Alkitab, semua Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian terakhir, Gusti Allah Agung Yotet Hafe itu nggak bisa dilihat.
Tapi bukan berarti ayat ini bercerita tentang itu. Surat 7 ayat 143 ini, gitu loh. Jadi jangan seolah-olah karena ada kecocokan dicocok-cocokkan, padahal ya nggak cocok sebetulnya. Kalau kalian nggak kritis ya delahom wae. Makanya kajian-kajian kita tuh kajian-kajian yang bagaimana daya kritis itu harus kita asah gitu ya, tidak nggih nopo. Nggih nopo nggih, iya apa iya, ya iya orang iya apa iya kok. Kalau iya apa enggak ya bisa iya biar enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih teman-teman TikTok, tap-tapnya sudah 5.100 dan semoga aman ya. Tolong jangan diganggu ya. Bagi yang suka silahkan hadir. Kalau yang tidak suka silahkan tinggalkan, cari channel lain gitu ya. Tolong jangan diganggu karena kemarin itu terbanet ya. Oke. Jadi begitu ya, ayat ini tidak menceritakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, nggak begitu ya. Nanti aku dekonstruksi terjemahannya ya, aku dekonstruksi. Aku carikan ayat yang sebangun ya dengan peristiwa ini, itu ada di surat Al-Baqarah. Kamu buka Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-260 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Gitu ya. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, ya Bapak Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Ya. Dia berfirman, ya, kalau begitu ambil 4 ekor burung. Lalu cincanglah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ya, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, artinya dipisahkan bagian yang sudah tercincang itu, ya. Satu bukit itu ya, di atas masing-masing bukit satu bagian ya. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, ya, Maha Bijaksana. Ini gue cuman nukil di 260-nya. Coba kita lihat yang 261-nya terus gimana ya. Sebentar ya. 261. Kamu lihat Al-Qur'anmu ya. 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya. Oh, dia sudah ganti perikop ya. Sudah ganti perikop. Jadi begini, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Musa itu seperti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim. Bukan mereka nggak percaya gitu loh. Orang Nabi kok nggak percaya gitu. Ya. Bukan mereka nggak percaya, tapi untuk lebih memantapkan lagi gitu ya. Dan Allah tidak keberatan, ya silakan. Gitu loh. Kamu cincang burung, taruh di atas bukit satu bagian, nanti panggil gitu ya. Sama dengan kalau di surat Al-A'raf itu ingin melihat, nah yang dilihat apanya gitu loh ya. Maka Allah bilang, ya coba kamu lihat gunung itu. Ya. Nah, aku sekarang mulai mendekonstruksi terjemahannya ya. Surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf 143. Ya. Surat Al-A'raf surat ke-7 143. Kamu buka punyamu. Surat ke-7 ya 143.
Kan gini tuh ya. Ada kata di situ ya, kamu lihat Arabiunnya ada di situ kata soikot ya. Soikot di situ diterjemahkan pingsan. Jadi ini diterjemahkan ya, Gusti Allah ya ketika diminta oleh Kanjeng Nabi Musa, aku ingin melihat engkau, dan ini narasinya ini sepertinya terjemahannya dibangun melihat physically gitu ya, padahal ya enggak mungkin lah. Ya, kenapa enggak mungkinnya nanti kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Enggak mungkin. Jadi sebetulnya yang mau dilihat itu apa? Keagungannya, dan itu sudah dicantumkan di bagian bawah terjemahannya, memperlihatkan keagungannya gitu loh. Bukan fisiknya Allah, nggak begitu. Ya. Oke. Di sini sebetulnya bukan pingsan gitu ya. Bukan pingsan. Tapi di sini diterjemahkan pingsan, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi begini. Kan ada kata soikon itu ya, soikon itu ya, kamu lihat itu soiko ya, falama ya, Musa soiko itu ya, Musa soiko itu kan Musa pingsan gitu ya, itu nggak pingsan, soiko itu nggak pingsan. Kalau orang Jawa bilang itu ketenggengen, nanti Irfan bisa jelaskan apa itu ketenggengen. Atau kalau bahasa Indonesianya itu aku memilih kata, nggak tahu ini pas nggak ya, terpana. Terpana sampai loh, gitu loh. Ya terpana, terkagum. Makanya kan kosakata Jawa itu lebih lengkap dari kosakata bahasa Indonesia. Selisihnya ada berapa ribu gitu. Nanti yang paling banyak kosakatanya itu Arab, berapa juta gitu. Ya, yang pas itu ketenggengen. Nah, loh, gitu. Kamu misalkan lihat apa ya? Ini supaya gampang aku jelasin aja ya. Kamu lihat sesuatu yang setelah kamu lihat itu kamu speechless, nggak bisa berkata-kata lagi. Hebat ya. Canggih ya, indah ya, gitu loh. Ya memang kalau gimana ya, menerjemahkan itu juga memang sesuatu yang tidak bisa dikatakan gampang gitu. Kan harus ada upaya bagaimana apa yang aku paham itu bisa kamu terima. Nah, untuk menyampaikan yang aku pahami supaya kamu bisa ikut paham itu yang agak sulit. Maka aku pilih ketenggengen atau terpesona gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu terpesona dengan keagungan Tuhan itu, keagungan Allah itu, keagungan YTHV itu. Bukan Kanjeng Nabi Musa lihat fisiknya, yang katanya mau lihat fisiknya itu terus lihat gunungnya meledak terus semaput, pingsan, nggak sadarkan diri. Nggak begitu, bos. Jadi kacau kemana-mana terjemahannya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak begitu. Ini sudah hampir 1 jam, aku percepat dikit ya, supaya bisa selesai di 1 jam. Ya. Ingat ya, itu terpesona mungkin begitu ya, atau terpana. Kata orang Jawa ketenggengen sampai nggak bisa ngomong. Waduh, Rek, kok apik men ya, waduh kok bagus ya gitu, sampai nggak ada yang bisa diucapkan gitu, saking terpesonanya Kanjeng Nabi Musa. Begitu maksudnya, bukan pingsan, goblok ya. Oke, jadi kalau lengkapnya terjemahannya menjadi begini ya. Dan ketika Musa datang ya pada waktu yang telah kami tentukan ya,
Wah, ini lihat ini kan lagi berakhir. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Gue nggak ngerti maksudnya. Ya, di gimana nih caranya? Sudah aktif selama hampir 1 jam katanya nggak aktif. Nggak tahu gue. Kemarin juga kan begini. Sabar teman-teman TikTok, teman-teman YouTube ya. Coba gimana solusinya nih? Dia lagi terus bergerak, mungkin ke menit 0 nanti bisa diulang lagi ya. Oke, aku jelaskan. Gini ya. Jadinya begini. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya, nggak ada langsungnya, nggak ada ya, berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat Engkau, gitu loh. Maksudnya itu keagunganmu, keagungan Engkau, bukan fisik Engkau, gitu loh ya. Jadi kalau ayat ini digunakan untuk meskipun secara premis kita setuju Allah tidak bisa dilihat, kalau menggunakan ayat ini dia salah alamat. Karena ini tidak berbicara physically gitu ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Berfirman Allah ya, engkau tidak akan melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya ya engkau dapat melihatku. Gitu loh. Maka ketika Tuhan yang menampakkan, nah ini dalam kurungnya keagungan. Nah, berarti benar. Yang ditampakkan itu keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun bukan jatuh pingsan, terpanah. Gitu loh. Ini gimana ngatasinya ya? Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini. Ya apa iki carane nek kate verifikasi untuk melanjutkan iki? Ora aru aku. Biarin ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi dia terpana. Setelah Musa sadar dari keterpanahannya itu maksudnya. Ya, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Nah, konteksnya ini sama seperti Bapak Ibrahim, Bapak Abraham, bukan berarti Kanjeng Nabi Musa nggak bilip, nggak begitu, tapi supaya lebih mantap lagi bilipnya. Gitu loh, ya. Oke, sekarang kenapa sih aku bilang nggak mungkin lah Kanjeng Nabi Musa itu akan minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan fisiknya, itu nggak mungkin. Karena apa? Kita bisa baca di surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah, kalian buka di rumah yang dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 55 sampai ke 56. Masa Nabi Musa sama dengan kaumnya yang ingin melihat Allah? Orang mungkin. Ya. Sebentar ini gue nggak ngerti caranya TikTok ini. Live akan berakhir dalam 00. Ya apa caranya supaya mau live lagi? Ya ginilah kalau gaptek ya. Gue nggak ngerti maksudnya ini. Salahnya apa juga? Gue tutup aja dulu ini, gue live lagi nanti. Sebentar teman YouTube ya, kasihan yang di TikTok nggak ngikuti kajian kita nanti. Suruh narik apa yang ditarik? Aduh. Gimana ini?
udah bisa. Sorry teman-teman ya kalau live dihentikan. Live Anda dihentikan karena ketidakaktifan, nggak ngerti akulah maksudmu gimana. Ya. Sebentar teman. Tahan banting udah bisa 2 layar. Kamu dapat yang 2 layar, kakak. Ya harganya 1, Ngapain lagi juga ini? 15 lagi habis. 15. Habis. Kakak boleh boleh COD kakak. Beginilah ya, karena aku nggak ada kira itu, jadi agak sulit. Sebentar, kita live kan lagi. Kembali ke 0 dia. Oke teman-teman TikTok, mohon dipersori ya. Tadi diputus sama TikTok, katanya tidak aktif. Gue juga gak ngerti tidak aktifnya di mana gitu. Seperti yang gue bilang tadi, untuk lebih jelas nanti bisa ke YouTube lah, karena ada beberapa sekitar 10 menit yang tidak terpantau oleh TikTok karena di banned itu. Oke. Sekarang kita lihat ya, bagaimana aku mengatakan tidak mungkin kalau Kanjeng Nabi Musa itu ingin melihat Allah, itu melihat fisiknya itu tidak mungkin. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 55 dan 56. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Siapa itu? Siapa kamu itu? Ya Bani Israel. Dia tegar tengkuk gitu loh. Maka dan ingatlah ketika kamu berkata, jadi ketika Bani Israel ya umatnya Kanjeng Nabi Musa berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Artinya di antara mereka itu ada yang tahu ya. Begitu mereka meminta supaya Allah diperlihatkan oleh Musa secara jelas, baru mereka mau beriman kepada Musa. Sekitar itu juga mereka disambar halilintar petir, dan di antara mereka itu ada yang menyaksikan. Baru kemudian di ayat 56-nya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Artinya apa? Teman-teman TikTok, sorry ya, tadi terputus laporan dari TikTok seperti yang kemarin, tidak ada aktif katanya. Gue juga nggak tahu, hampir 1 jam lebih sudah kita live katanya nggak ada aktif. Yang dimaksud nggak ada aktif juga gimana, gue nggak ngerti gitu. Makanya gue bilang kalau nanti ada yang terfoto yang kalian nggak tahu, bisa lari ke YouTube ya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi aku trial error, ini live lagi. Tapi kan dia 0 lagi, ini tap-tapnya cuma 200 lagi masihan. Ya, mohon dipersori untuk teman-teman TikTok ya. Nah, dari ini ya, dari surat Al-Baqarah ya, surat kedua 55 dan 56, di mana orang Israel ya, umatnya Kanjeng Nabi Musa menuntut supaya mereka mau mengikuti, mau beriman kepada Kanjeng Nabi Musa, tunjukkan dulu Allah itu ya, tunjukkan Allah dengan jelas kepada kami. Akhirnya disambar petir. Ya dari sini kan kita bisa ya, tidak mungkin di surat Al-A'raf berapa tadi? Al-A'raf 143 itu bahwa
Kanjeng Nabi Musa itu ingin melihat atau meminta seperti apa yang umatnya minta. Ingin melihat Allah secara jelas. Physically dihadirkan. Ya salah mungkin lah. Makanya kan gue bilang sejak awal, kalau ayat ini digunakan ya untuk mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat, itu salah alamat, Bos. Ya. Nanti ada ayat lain yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Ya di antaranya surat Al-Baqarah tadi itu berbicara physically. Dan semua mengatakan begitu, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, Torah, Injil, Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa dilihat. Tapi bukan surat Al-A'raf surat 7 ayat 143 ini petunjuknya, gitu loh ya yang gue maksud. G. Ya. Nanti kalau kita baca Torah ya, ketika Kanjeng Nabi Musa itu naik ke atas bukit, itu nggak ada yang nemanin loh. Orang-orang Israel itu nggak ada yang mau nemanin. Karena mereka satu sudah tahu, kalau melihat Allah, qaid sudah. Gitu loh. Ya, seperti yang diceritakan Al-Quran, akhirnya mereka qaid, sambar petir dan dihidupkan kembali supaya mereka mengambil pelajaran. Makanya kan Nabi Musa itu naik ke atas bukit ya, atas gunung itu kan sendiri itu. Makanya kan sok-sokan kan, ada yang sok-sokan. Siapa saksinya kalau Muhammad menerima firman di Gua Hiro gitu. Gue sih kalau ditanya gitu senyum saja. Ya, gue mau tanya balik, siapa saksinya ketika Kanjeng Nabi Musa atau Moses menerima 10 Commandment itu saksinya siapa? Karena umatnya nggak ada yang mau ikut, gitu loh, nggak ada yang mau ikut naik, karena mereka tahu kalau naik qaid gitu loh. Makanya ya, tidak semua itu bisa kita saksikan, gitu loh. Kamu anak bapakmu, iya, saksinya siapa? Kalau kamu dibohongi, ternyata mamamu selingkuh sama satpam perumahan. Tapi kan kamu nggak bisa, dan bahkan nggak pernah kan kamu nuntut sama bapak, saya tidak percaya kalau kamu bapakku sebelum kita uji DNA. Pernah kamu ngomong gitu? Kan nggak pernah. Makanya kalau ada yang petentang-petenteng, ya sok-sokan, ya tanya siapa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro gitu. Gue kasih senyum aja. Ya seperti tadi, siapa saksinya Kanjeng Nabi Musa atau Moses menerima 10 Commandment? Di atas gunung, di atas, siapa saksinya? Ada keterbatasan-keterbatasan ketika kita tidak bisa menghadirkan saksi. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Gitu loh. Sama tadi tuh hal yang sepele. Kamu bener anaknya bapakmu. Lah kalau mamamu berselingkuh sama satpam tetangga, yang tahu kamu anak siapa itu kan sebetulnya mamamu, bukan bapakmu. Kalau bapakmu dibohongi, toh faktanya kamu nggak pernah ngomong ke bapakmu, bapak, saya belum percaya kalau bapak adalah bapak saya. Kita harus melakukan tes DNA dulu. Kan nggak pernah. Padahal kalau aku tanya saksinya siapa, oh, kamu masih oek-oek aja, nggak ngerti kok. Apa kamu menyaksikan? Jadi saya itu ya, gue itu ya, aku itu ya, kulo meniko bahasa Jawanya, abdi kata orang Sunda. Ya, memang selalu memberdayakan rasionalitas kita. Karena itu perintah Al-Quran. Tapi ada saat-saat di mana rasionalitas itu tidak mampu. Ya sudah, kita akhirnya given. Dan itu sudah aku jelaskan tentang kerangka berpikir akademik gitu ya. Ada kawasan 1/0. Mana yang sok-sokan eksak, 1/0 berapa? Ngerti kamu?
Kan nggak ngerti, nanti dikasih lambang tak terhingga gundulmu kuwi. Tak terhingga berapa? Kan nggak ngerti kamu. Ya, itulah yang namanya transrasional. Dia sudah melampaui rasio kita. Jadi ada irasional, rasional, transrasional. Gitu loh. Ya. Oke. Kalau kita nukil kitab Keluaran ya, itu masih bercerita tentang Musa. Kitab Keluaran, jadi kita ke Perjanjian Lama ya. Kitab Keluaran yang ketiga ayat yang ke-20 yaitu ini spesifik ayat ini ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katanya begini, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sama kan apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika umatnya tegar tengkuk, gue nggak mau beriman sama lu kalau lu belum hadirkan Allah di depan gue lihat secara nyata. Koit lu sambil petir. Iya kan? Kemudian di Hakim-Hakim 13:22 ya. Cuman gue ini apakah ini terjemahannya atau gimana, begini. Ya, ini tentang ketakutan Manoah ya, ayahnya Simpson itu ketika menyadari bahwa ia melihat malaikat Tuhan. Ya. Karena kalau malaikat Tuhan ya nggak apa-apa. Seperti Bapak Abraham itu ngobrolnya itu bukan sama Tuhan, dua tamu yang datang itu loh. Ya. Kemudian memberitahu kabar kepada Sarah. Sarah itu kan artinya Sarai, terus dari Sarah diganti Sarai kan, itu apa ya? Ishak maksud gue, Ishak. Terus kan itu kan Ishak belum lahir tuh. Ishak itu artinya tersenyum tapi nah inilah, tersenyum tuh banyak maknanya. Gini loh. Bunda Sarah itu tidak percaya dengan berita itu karena dia bilang, aku sudah tua, suamiku sudah tua, bagaimana aku punya anak gitu. Maka Bunda Sarah tersenyum, masa sih aku punya anak? Nah, kira-kira gitu loh. Bukan tersenyum dari mana, bukan begitu. Tersenyum artinya dia menolak berita itu. Padahal kan yang namanya Allah berfirman yang terjadi ya akan terjadi gitu loh. Makanya terus dikasih nama Ishak, tersenyum. Gitu ya, itu bukan Tuhan itu. Masa Tuhan ngobrol sama Bapak Abraham? Itu malaikat Tuhan yang kemudian setelah itu berangkat ke Sodom dan dihancurkanlah Sodom dan Gomora itu, negerinya keponakan, itu keponakannya Kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak Musa ya, Lot kalau kata saudara kita ya. Nah, di sini dikatakan kita pasti akan mati sebab kita telah melihat Allah. Ya, meskipun ada penjelasannya malaikat Tuhan, tapi di sini Allah. Nggak tahu ya teksnya mana yang benar ini. Kemudian 1 Timotius 6:16 ya. Ini si Timotius yang nulis. Dalam Perjanjian Baru konsep ini ditegaskan kembali bahwa Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah nanti ya itu urusan teman-teman Kristen kita lah ya. Kita ya appreciate aja. Meskipun kalau kita bilang kok jadinya tabrakan itu ayat. Nanti ada ayat-ayat yang seolah-olah para nabi itu berbicara langsung dengan Allah. Nah, nanti itu diselesaikan dengan istilahan yang mereka sebut itu teofani. Ya, teofani itu apa ya? Teofani itu penampakan, mungkin gitu pasnya ya. Nanti kalau kurang pas ya ditanyakan lagi. Terjemahannya maksud gue, teofani itu penampakan gitu. Jadi yang dilihat itu penampakan Allah gitu kira-kira ya. Karena ada ayat-ayat kalau kita baca itu yang seolah-olah memang
itu memberi kesan para nabi itu berbicara langsung dengan Allah. Nah, itu diselesaikan oleh saudara Kristen kita karena ayat-ayat seperti itu kita temui di dalam Bible ya, Biblos, itu dengan istilahan yang disebut teofani ya. Itu permasalahan saudara Kristen kita dan kita apresiat aja. Oke. Nah, sekarang ini sudah berapa? 1 jam 10 menit ya. 1 jam 10 menit. Sekarang kita lihat ayat yang secara tegas mengatakan ya. Nah, ini hampir semiliar dengan 1 Timotius tadi. Kamu buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang 103. Ya. 103. Di situ dijelaskan ya, la tudrikuhul absoru wa huwa yutriku absor wa huwal latiful khabir ya. Dia Gusti Allah maksudnya tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata ya. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Gitu loh. Makanya dalam sholat itu, dalam hadis kan dikasih tahu kita oleh Kanjeng Nabi kita, ketika sholat supaya kusuk gitu loh. Kamu seolah-olah melihat Allah. Enggak bisa ya Rasulullah. Ya kalau enggak bisa seolah-olah, maka Allah lah yang melihat kamu. Ya memang kita tidak bisa melihat Allah. Maka tinggal dibalik, Allah yang melihat kita. Gitu loh ya. Nah, seperti ayat ini dikatakan, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Ini baru digunakan untuk mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, bukan surat Al-A'raf tadi. Jelas ya? Teman-teman TikTok yang tadi sempat terpotong ada sekitar 15 sampai 10 menitan, silahkan nanti ke YouTube ya. Karena ada kendala dari TikTok tadi katanya tidak aktif. Gue juga nggak ngerti apanya yang tidak aktif. Selama 1 jam lebih kita berinteraksi terus ya. Oke. Kemudian ya, kita lihat surat Asy-Syu'ara, surat 42 ayat yang 51. Teman-teman di rumah buka kitab ya. Asy-Syu'ara. Wa makana lib syarin ayu kalimatul lahu ila wahyan au miwaro izabin au yursila rasulang fa yuhiya bi isnihi ma yasha innahu alayun hakim. Makhrajnya kacau ya. Iya memang gue nggak pandai berbahasa Arabiun ya. Makhrajnya anjur-anjuran ya. Nanti kalau kamu mau belajar makhraj, bagaimana supaya ngomong Arabnya itu seperti orang Arab, ya silahkan cari channel lain ya. Di sini gue nggak ngajarin itu. Bagaimana mau gue ngajarin tentang makhraj, yang gue sendiri babak belur kok ya. Oke, yang gue ajarin adalah bagaimana kita cara memahami pesan-pesan Al-Quran itu sehingga dengannya kita bisa hidup menurut Al-Quran ya. Oke. Dan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali ya dengan perantara 1 wahyu, atau 2 dari belakang tabir, atau 3 dan mengutus utusan ya, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi nggak ada yang langsung itu, nggak ono.
Itu si penerjemahnya itu lagi kurang kopinya, mungkin nggak tahu gue. Kan tabrakan dengan surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 51. Surat An-Nisa 4164 kalau dibilang dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Lah di surat Asy-Syu'ara 42 ayat 51 nggak ada yang bisa langsung kok. Kan babak belur jadinya. Habis kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes terakhir. Dan itu kenikmatan tersendiri tetes terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau nggak hati-hati ya, kalau nggak ada daya kritis, repot kita dikerjain penerjemah itu. Misalkan kamu bilang bahwa Musa itu ya berbicara langsung dengan Allah gitu. Ditanya, "Loh bagaimana?" Surat 42 surat Asy-Syu'ara ayat yang 51 itu dikatakan kok dan tidak patut bagi seorang manusia ya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan 3 tadi itu, wahyu, dari belakang tabir, mengutus utusan, artinya via nabi. Gitu loh ya. Kalau di sini sorry kok via nabi. Malaikat gitu loh ya. Maka kalau kita lihat di sini dan lu juga jangan berpikir belakang tabir terus ada tirai dari kain gitu. Allah di balik sana, kita di sini ngomong-ngomongan ya nggak gitulah. Ya, artinya ada tabir pembatas yang itu tidak mungkin kita berhadapan muka. Gue sudah jelasin ya apa yang dimaksud seperti Musa dikenal berhadapan muka itu artinya apa gitu. Kan sudah gue jelasin ketika gue menjelasin tentang engkau kan nabi yang akan datang itu. Ya. Nggak ada yang bisa lihat Allah tuh nggak ada gitu ya. Maka dijelaskan di sini dan tidak patutlah seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu, tabir, mengutus utusan yaitu para malaikat ya. Lalu diwahyukan kepadanya, kepada siapa? Kepada para nabi ya. Apa yang dia kehendaki sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Nanti giliran nabi menyampaikan wahyu itu diajarkan, didakwakan untuk kita. Gitu loh. Mekanismenya tuh begitu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa dia ketemu Tuhan itu ya kamu kasih senyum aja lah ya, kalau ada orang bilang bahwa aku ketemu Tuhan gitu ya. Karena kemarin kita lagi penjajakan mau dialog gitu ya, mau dialog dan dia ngomongnya kan kami bilang begini, Bapak cari teman nanti dari Islam 2, dari Bapak 2 gitu ya. Terus dia bilang enggak, saya sendiri saja karena keberagamaan saya ya, itu berdasarkan dia katanya ketemu Tuhan gitu loh. Ya kita sih enggak langsung kita sangka ya, kita biarin aja dia klaim ketemu Tuhan. Nggak tahu nanti mungkin bulan depan ya, nanti kalau misalkan ada deal ya dan diskusi itu dilaksanakan nanti akan aku kasih tahu, kita publish lah ya, kita publish. Tapi untuk sementara ini masih terpending karena masih ada kegiatan kita bosnya Ayah Sophia itu masih ada sibuk di Jakarta ya. Setelah itu bulan-bulan ini selesai, bulan depan kita mulai negosiasi ulang gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan timbul. Jadi terjemahan lewat 19 menit nggak apa-apa ya. Jadi terjemahan surat 4164 tuh gimana, Gus?
Kan nggak mungkin ketemu langsung, itu nggak mungkin, dia akan nabrak ayat berikutnya. Ya, seperti kalau kamu buka surat Yohanes itu ya, itu dikatakan kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak. Sampai situ kita setuju. Khususnya aku setuju ya. Dikatakan di kitab Yohanes itu bahwa kita manusia itu tidak bisa melihat Yotet HP maksudnya. Kalau di sana Bapa kan, Yesus kan manggilnya Bapa. Suaranya pun tidak gitu. Sampai di situ guys setuju. Tapi sayangnya di ayat berikutnya itu tabrakan. Yang tentang suara dari langit itu suaranya siapa kok bisa didengar? Gitu loh. Itu tabrakan itu ayat ya. Kok ada suara dari langit itu suara kan suara Bapa itu ya. Itu kok bisa didengar gitu loh. Nah, gue nggak mau lu karena nggak paham lu disodorin jadi tabrakan dah. Gimana ini bicara langsung padahal katanya nggak harus melewat wahyu, tabir atau malaikat utusan. Kok ini nggak langsung aja? Gitu loh ya. Jangan sampai kalian nggak ngerti jadinya tabrakan. Coba tak lihat dulu. Semoga masih ada ya surat Matiusnya itu. Itu tabrakan itu surat Matius itu. Matius. Oh enggak ada. Di handphone ini aku nggak bisa lihat, dia di handphone yang sekarang untuk live TikTok ya. Tapi kamu lihat aja di kitab, bukan di Matius, sorry, Injil Yohanes ya, kan dikatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak kau dengar. Sampai situ kita setuju. Tapi kenapa di 2 ayat berikutnya ke bawah itu tabrakan? Gitu loh. Terdengarlah suara dari langit, suara dari atas, inilah anak yang kukasihi. Itu kok bisa didengar? Kan tabrakan. Nah, aku nggak mau kalian ketika ditanyain tentang Al-Quran tabrakan dan kalian nggak bisa menjelaskan. Jadi intinya tidak ada ya yang bisa secara langsung ya bicara langsung itu. Kalau langsung bicara kan berarti kan ya melihat langsung. Nggak ada ya. Oke. Jadi terjemahannya begini ya. Surat berapa? Surat 4164. Kamu lihat di anunya. Di original teksnya nanti kita masuk ke Arabiumnya. Surat 4164. Sama-sama buka. Jadi kalau aku ada salah kutip, salah apa, kalian bisa ingatkan. Kan begini, dan beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan beberapa rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya, ini kalau kita lihat atasnya itu berbicara tentang rasul-rasul. Ya. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Padahal kalau kita lihat di sini adalah ada 2 diksi ya, Musa terus ada taklima, ada wa kalamallahu Musa taklima. Jadi ada kalamallahu, ada taklima. Sungguh-sungguhnya kemana? Kemana sungguh-sungguhnya? Kok diterjemah? Langsung. sorry gue terlalu semangat. Diksi langsung itu dari mana? Nggak ada di sini langsung. Itu intervensi si penerjemah. Makanya orang kadang-kadang jadi bingung karena diterjemahkan dengan tidak cermat. Kamu lihat original teksnya ada langsung di situ, nggak ada. Ya. Kalau kita baca wa kalamallahu kan begitu. Wa kalamallahu Musa taklima.
Ada yang bisa diterjemahkan langsung di situ? Nggak ada. Takliman itu bukan langsung. Ya. Jadi kacau. Ya, terima kasih teman-teman TikTok yang sempat tadi terpotong sekitar 10 menitan, nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Dan gue lagi belajar gimana kok di Bennett bolak-balik katanya ndak aktif. Padahal kita selama 1 jam ke depan lebih dan ini sudah lebih 25 menit ngomong terus. Ya. Oke. Jadi bagaimana Gus terjemahannya? Ya, di situ ada kata takliman itu tapi kita sepakat ya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa, tapi tolong beri aku di mana ada diksi yang bisa diterjemahkan langsung. Sehingga dan kepada Musa Allah berfirman langsung itu saka ngendi ngono lho. Dari mana Kak diksi langsung itu diambil? Gue nggak ngerti nih penerjemah ini. Apakah dia nggak baca ayat yang kita sebut tadi ya, bahwa nggak ada orang yang bisa langsung, harus perantara wahyu dibalik tabir dan diutus malaikat. Gitu loh ya. Nah ini jadinya begini ya. Perhatikan. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Nah, itu nggak ada masalah ya. Nah, sekarang setelah aku dekonstruksi ya, dan kepada Musa Allah berbicara dan benar-benar berbicara. Ngono lho. Bukan langsung. Tapi kalau misalkan si penerjemah ketemu gue terus dia bilang itu penekanan Pak, memang tidak ada diksi yang bisa diterjemahkan langsung. Ya kalau penekanan jangan pakai langsung. Seperti gue nggak pakai langsung, tapi pakai ya berbicara dan benar-benar berbicara. Jadi untuk menekankan itu pernyataan bahwa Allah itu ya berbicara dengan Musa dan benar-benar berbicara. Gitu loh, bukan berbicara langsung. Nah, nanti dari tiga syarat tadi tinggal mana yang paling memungkinkan ya kita ambil. Ya apa tadi? Kemungkinannya 3 tadi apa di surat yang ke 42 ayat 51 ya. Wahyu dari belakang takbir ya, mengutus utusan. Yang paling mungkin mana? Ya tinggal kita milih, kita lihat konteksnya. Gitu loh. Jadi enggak langsung seperti kita nongkrong di warung kopi ngomong-ngomongan langsung berhadapan muka, enggak begitu. Ya, kayak begitu. Oke, aku ulangin lagi dan aku ambil ujungnya saja supaya mempersingkat waktu karena kita sudah 1 jam 28 menit ya, 28 menit. Nanti yang unggahan yang reguler itu karena aku nggak bisa editing, aku unggah apa adanya. Biasanya kan terus sama Grato dibagi supaya enak nontonnya, tidak terlalu panjang sehingga ada waktu sedikit bisa belajar, ada waktu sedikit bisa belajar gitu ya. Biasanya kan dipotong per 30 menit, per setengah jam ya. Karena jadi 1 hari setengah jam gitulah, 1 hari setengah jam gitu. Nah ini karena aku nggak bisa motong dan ini 1 jam setengah, aku unggah apa adanya itu untuk 3 hari ya, 3 hari. Insya Allah besok dan lusa ya. Besok apa? Besok itu Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang prolog Injil Yohanes itu. Semoga bisa kita bahas di hari Isninnya lah ya. Atau malam Isnin, nanti kita lihat kondisinya. Tapi ancang-ancangnya seperti itu ya. Jadi kalian juga supaya enak, kalian kan juga aku tahu lah ya, bisa maklum kalian juga sibuk, nggak mungkin waktu dihabiskan untuk belajar terus gitu.
Jadi meskipun itu aku tidak potong, ya aku unggah 1,5 jam padanya. Cuman itu untuk 3 hari ya, kalian bisa bagi sendiri. Hari ini setengah jam, kan ada ada timernya itu di video itu kan, setengah jam setel, terus ditandai setengah jam besok, setengah jam lusa gitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan, jadi tidak ada yang tabrakan dalam Al-Quran ya, sejauh kita mengkritik terjemahan itu dan langsung menukil pada original teksnya ya, semua kita bisa selesaikan ya. Jadi tidak ada pertentangan antara Quran surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 51 dengan surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 164, surat yang 4 ya, tentang kepada Musa Allah berfirman ya, yang katanya langsung nggak ada. Yang benar adalah dan kepada Musa Allah berbicara dengan benar-benar berbicara, seperti itu ya, penekannya seperti itu. Oke, matur nembah nuwun, terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku yang ada di TikTok dan ada di YouTube ya. Untuk yang di TikTok silahkan lihat di YouTube-nya karena ada sekitar 15 atau 10 menit yang tercedah tadi ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga aku dan kamu, kita ya, yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Untuk saudaraku yang ada di TikTok, dari YouTube, matur nuwun nuwun sudah meluangkan waktu, gak main-main ini 1,5 jam untuk kita ngaji bareng ya. Matur nuwun semuanya, dan akhirul kalam aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.